saya akan protes terus. Ya. Iyalah. Atau juga Jadi, atau juga biarlah saya jadi tersangka, Pak. Biar kasus ini Ya. terbongkar semua. Penjarakan saya. Jadi Ya. kayak gini ya Pak Teguh, mungkin ini kesekian kali kami ini kan bekerja sesuai ketentuan kaidah hukum yang ada kan Pak Teguh. Pak, saya mau tanya kaidah hukum yang mana, Pak? Bapak yang kayak gini loh, Bapak yang jadi tersangka itu tidak pernah menawar membujuk rayu saya. Nah, yang membujuk rayu saya bukti-buktinya ada, gitu. Jadi ini saya terpengaruh banyak. Ini kaidah hukum macam mana? Ya, dengar. Ini artinya Pak Teguh dalam menangani kasus Pak Teguh ini, pertama saya menjelaskan itu bukan saya sendiri, bukan pribadi saya, bukan saya sendiri yang nangani. Itu perlu Pak. Kenapa penyidik ngambilnya dari ujung? Kelantaran dari ujung itu tidak bisa terungkap. Yang diambil itu dari awal, proses awalnya. Itu suatu permainan yang cukup banyak orangnya tuh, Pak. Iya, masa semua orang itu ada dari Propam, ada Binkum, ada Irwasda. Bukti-bukti kayak gini loh, Pak. Saya kenapa bisa mau bicara kayak itu? Bukti-bukti yang itu sangat kuat. Bukti-bukti itu sangat kuat. Si Agung yang ada menandatangani kayak gini-gini, yang dari proses dari awal itu semuanya kayak gini. Kenapa penyidik? Karena penyidik ingin mengaburkan. Diambil dari ujungnya dulu. Pak Teguh belum dapat penjelasan dari kami. Itu sudah kami paparkan saat gelar. Ya. Sudah kami sampaikan. Iya, paparan kan kenapa? Paparan bahu-membahu untuk mengaburkan kasus ini. Siapa yang ini? Apakah Kapolda atau siapa? Bahu-membahu. Bahu-membahu. Macam mana kasus ini jadi kabur, nggak terungkap? Pak, kayak gini, Bapak kasus itu dari awal, Pak. Bukan Bapak juga bukan hakim, bukan pengadilan untuk gini. Yang jelas, Pak, itu kan kayak gini loh. Yang saya jelas tuduhan saya, laporan saya si Willy dan kawan-kawan. Dan sedangkan yang itu orang-orang saya nggak kenal. Dia tidak pernah membujuk rayu saya, Pak. Fakta penipuan itu ada unsur bujuk merayunya, Pak. Dia tidak pernah. Tapi kalau di persidangan mereka bisa lolos. Mereka tidak bisa lolos. Kenapa? Loh, saya nggak kenal sama Teguh dan saya tidak pernah menawarkan Teguh proyek. Tidak pernah saya menawarkan Teguh proyek. Yang menawarkan Teguh proyek adalah Willy. Nah, jadi itulah. Ya, itu kenapa sudah kami bahas, sudah. Ya sudah lah, pembahasannya itu kan saling apa? Macam mana bekerja sama kejaksaan, sama apa? Kenapa bekerja sama seperti itu untuk menutupin kasus ini? Bahasan seperti itu. Hukum itu berbicara fakta, Pak Teguh. Kalau hukum itu berbicara fakta, harus bukti banyak. Saya bicara fakta, hakim, Pak. Saya bicara hakim juga Bapak justru mengaburkan sidang fakta. Di pengadilan, sekalipun memang benar kejadian seperti ini A, B, C, tapi kalau tidak didukung bukti saksi yang banyak, jangan salahkan hakim. Tidak memutuskan, tidak berani menyatakan bersalah. Saya menyalahkan penyidik. Tak masalah kalau memang kita niat dari awal udah tahu. Terus kalaupun itu masuk, Pak, jujur bukan hanya saya sendiri yang akan dipanggil, semua sampai orang-orang yang semua, termasuk Entim, Herman, Kerel, siapa itu, karena kan awal jujur kalau kan saya tidak mengenal Bapak. Betul. Ya kan? Belum mengenal Bapak. Kayak gini loh, Pak Willy yang menawarkan kayak gini-gini, saya yakin gitu kan. Nah, terus yang kedua, pertanggungjawaban saya itu, Pak, wujud pertanggungjawaban saya untuk Bapak itu saya penuhi. Nah itu coba. Dari Pak Willy 600, Pak Tim 130. Enggak dong, 7 dong. Oh ya, 7 Iya. ya 7 ya. Pak itu Pak Willy 7. 7 kan, dari Pak Willy 7, Pak Tim 100. Jadi lihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu
sedang susah, merintih dan berdoa. Bersama kuasa hukumnya, Teguh, warga Jambi melaporkan seorang oknum jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jambi ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan penipuan. Dalam laporannya, terlapor menjanjikan proyek fiktif pembangunan jaringan irigasi Lematang di Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang merupakan paket pengerjaan APBN dari Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 7. Dengan nama proyek pembangunan D1 Lematang Kota Fase 2 senilai 117 miliar rupiah yang berjalan sejak 2021 lalu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di LPSE, pembangunan yang dijanjikan nihil. Pelapor mengaku telah memberikan uang 3,1 miliar rupiah yang saat itu terlapor menunjukkan beberapa dokumen terkait proyek pembangunan diduga palsu. Kami mempertanyakan SP2HP yang kami terima. Pada kenyataannya, kami melaporkan oknum yang berinisial W. Tetapi di dalam SP2HP yang keterangan saksi yang jadi tersangka itu bukan yang kami laporkan. Makanya kami pertanyakan, kok bisa saya ini? Ada apa? Patut diduga. W itu seorang Kejaksaan Tinggi di Jambi. Jabatannya apa? Kasih Fiksus. Laporan pelapor saat ini dalam penanganan di Treskrimum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.